Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini pantun semua, saya habis, Pak. Makan tahu dan makan roti o. I love you para wisudawan dan wisudawati Universitas Nur Tanjung. Udah ya, udah pantun beres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat di sini Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jabar yang diwakili oleh Ibu Happy Pratiwi. Saya nyiapin pantun, Bu. Makan tahu di Selawi. I love you Ibu Happy Pratiwi. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya, Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan, Dr. Jemi Isonjaya, SM, MTR, Han, MI, dan jajaran pengurus yayasan. Yang mewakili Bapak Kepala Staf Angkatan Udara, Bapak Inspektur Jenderal Angkatan Udara, Bapak Marsikal Madya TNI, Bapak Dr. Arif Mustafa, MM, CGRI, Bapak Arif Mustafa, kela-kela. Makan tahu sambil bertapa. I love you Bapak Marsikal Madya TNI Dr. Arif Mustafa. Yang kami hormati Bapak Rektor, Pak Rektor Universitas Nur Tanjung Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Agus Gemilang Gultom. Banyak ini saya nyebutnya salah ya. Makan tahu di atas motor. I love you Bapak Rektor. Bukan nama sambutannya makan tahu, bukan. Yang kami hormati juga Ketua Senat Universitas Nur Tanjung Bandung, Bapak Dr. IGN Sudira STMT. Pada pantun deui cekapnya. Para anggota Senat Universitas Nur Tanjung Bandung, para rektor dan direktur PTS di lingkungan Yayasan Yasau, para dosen dan sivitas akademika Universitas Nur Tanjung Bandung, perwakilan pemerintah daerah di sini, Kota Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat dan sekitarnya, para tamu undangan. Ya, yang paling tadi yang pertama kita berikan pantun adalah 683 wisudawan-wisudawati yang hadir pada hari ini, serta para orang tua dari wisudawan-wisudawati Universitas Nur Tanjung yang kami hormati, kami banggakan. Sebetulnya Pak Rektor, Pak Irjen, saya agak gempur sebetulnya, karena di dalam Randon itu berbicara tentang mewakili Pak Gubernur orasi budaya, Pak. Kenapa gempur? Karena saya tidak bisa copycat Pak KDM karena beliau sangat unik. Tapi di forum yang baik ini tentu izinkan kami sampaikan salam hormat, salam hangat dari beliau, Bapak Aing, kepada seluruh hadirin di forum wisuda Universitas Nur Tanjung ini. Dan mohon maaf, yang berdiri di hadapan Bapak dan Ibu hanyalah seorang supir tembak, begitu. Yang pertama, paling utama tentunya adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam sebuah kegiatan yang sakral, dalam sebuah kegiatan yang tidak akan dilupakan seumur hidup, yang tentunya juga menjadi penting khusus untuk 683 orang plus para orang tua dan kita semua, yang itu bisa terlaksana atas izin dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam jangan lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
lalu keluarganya, sahabatnya, dan tabiin-tabiinnya, serta tentu para pengikutnya. Bapak dan Ibu semuanya, Pak Rektor, Pak Ketua Senat, Bapak Dirjen TNI Angkatan Udara, Pak Gubernur itu sambutan tidak pernah pakai teks, Bapak dan Ibu. Jadi kalaupun nanti Kepala Birokesra membacakan sambutan Gubernur, kita bohong, Pak. Karena beliau tidak pernah pakai teks, Pak, sambutannya. Dan kalau mewakili, kami yang bingung, Pak, mewakili teh. Kalau pakai teks berarti itu bukan sambutan Pak Gubernur, itu sambutan konseptor Gubernur. Jadi saya memberanikan diri di forum yang baik ini, di forum yang luar biasa ini, bismillah welah gitunya, kita menyampaikan dan mencoba merefleksikan beberapa hal yang berkaitan dengan, pertama adalah tentu kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua juga berbicara tentang pesan-pesan dari Pak Gubernur, Pak KDM terkait tentang dunia perguruan tinggi. Jadi kalau bahasa di universitas makan, lamun orang Sunda nyebutna puka, nah gitu ya. Orang puka tuh, iya. Kalau bahasa akademis beda, puca, velocity, apalagi uncertainty, non-li, terakhir pernah ambiguitas. Kalau orang dari Angkatan Udara pasti ketawa, karena itu diawali konsep dari militer, bagaimana menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, dan sekarang itu diadopsi oleh dunia bisnis, oleh dunia manajemen untuk menghadapi berbagai hal yang sangat banyak perubahan yang terjadi saat ini. Jadi tadi sampaikan kan bahasanya dan Pak Irjen adalah tentang ChatGPT. Kita juga paham tentang yang namanya kemajuan sekarang itu berasal dari Parahyangan. Tahu nggak namanya? AI, namanya AI itu. AI itu di Sunda, di Parahyangan. Tapi yang kita pahami sekarang adalah artificial intelligence atau AI. Orang Bandung menyebutnya AI, ada yang namanya AI nggak cum? Oh ada, wes. Hidup neng AI, selamat. Tentang kemajuan zaman, tentang ketidakjelasan, tentang keilmuan harus kita kuasai. Kenapa? Karena zaman terus maju. Tetapi ada satu pesan dari Pak Gubernur Jawa Barat, dari Pak KDM, bahwa jangan dilupakan bahwa kemajuan sebuah bangsa, kemajuan suatu bangsa itu dikuatkan dari kita memahami tentang budaya kita. Kalau berbicara tentang situasi sekarang, ayanu apal kitab Siksa Kandang Sang Hyang Karsian teh. Mohon, abi maca. Sang Hyang Siksa Kandang Karsian itu adalah kitab kuno di Parahyangan yang berisi 64 bab yang membahas tentang banyak hal tentang hubungan manusia, hubungan Tuhan, hubungan alam, dan hubungan sosial. Pertanyaannya, tadi orang teh kan gaduh ChatGPT, kita punya yang namanya AI, searching sekarang. Di Wikipedia minimal sudah ada bahwa naon sih kitab Sang Hyang Siksa Kandang ini. Kenapa itu menjadi penting? Bapak dan Ibu, rekan-rekan, adik-adik semuanya, negara yang maju tidak pernah meninggalkan akar sejarahnya. Jadi kalaupun kita sekarang sudah jadi wisudawan, wisudawati, bersiap menghadapi dunia nyata dengan keilmuan yang baru dan detail yang baru, jangan lupa kurang kedah emut. Kalau berbicara Parahyangan, kalau berbicara Kasundaan, kalau berbicara ke Jawa Baratan, aya istilah masih emut kacai jadi salewi, kadarat jadi salva. Ada yang pernah mendengar nggak? Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Itu bukan heureuy rekan-rekan. Arti yang sebenarnya adalah ketekunan, keyakinan bahwa pada saat hanya satu tetes air saja jatuh ke atas batu, pelan-pelan karena terus-menerus batunya itu akan legok tacan bolong namang kayak ya. Artinya apa? Bahwa manakala kita yakin dengan sesuatu hal, kita yakin dengan keilmuan, usaha terus-menerus dengan tekun, itu akan meraih keberhasilan.
Nah, itu versi budayanya. Kalau versi simkuring ada juga berbicara tentang keberuntungan. Berbicara keberuntungan di sini tentunya bukan sebatas wah milik orang mah datang ke dia yang nyuguhan misalkan begitu. Tidak. Keberuntungan itu adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan. Kenapa berbicara begitu? Pada saat rekan-rekan semuanya sekarang sudah menjadi seorang wisudawan-wisudawati, berarti rumus kesiapan sudah dipegang di tangan. Pertanyaannya, kesempatannya seperti apa? Peluangnya seperti apa? Pada saat kesiapan ini sudah hadir dengan kesempatan, itulah keberuntungan. Karena bukan apa-apa, selesai wisuda ini, kebanggaan kita hari ini, sukacita kita hari ini, besok kita dihadapi dengan tantangan yang jauh lebih besar. Tapi dengan kesiapan ini, kita tentu akan lebih mantap menghadapi yang namanya tantangan-tantangan yang ada. Nah, selanjutnya ada yang namanya kokom tuh, punten. Nggak ada, aman? Aman. Oh, mari buka aja. Nama kokom ini muncul karena identik dengan Sunda. Tapi kenapa saya munculkan? Karena supados gampil mengingat. Bahasanya adalah rekokom. Rekokom itu apa? Pertama berbicara tentang regulasi. Jelas, ini semua ada regulasinya. Jelas, ini semua ada aturannya. Dan itu yang harus dipegang. Secara kenegaraan, kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar Pancasila. Secara keislaman tentu ada Al-Quran dan hadis. Juga tentu dengan pengikut agama-agama lain. Di RTOG ayah surat keterangan atau surat edaran RT itu regulasi. Nah, koknya adalah komunikasi. Berarti hari ini simkuring hadir di sini mewakili Pak Gubernur menyampaikan beberapa hal adalah bentuk komunikasi langsung dari pemerintah daerah provinsi kepada Civitas Akademika dan kepada 683 agent of change yang akan tidak hanya hadir duduk di sini tapi melanjutkan menjaga NKRI ini tadi 2045 adalah Indonesia Emas. Reko. Yang terakhir yang paling berat adalah regulasi, komunikasi, komitmen. Bicara komitmen, silakan. Pada saat berbicara dunia kuliah, teman-teman sudah berkomitmen sehingga bisa lulus dan duduk manis menjadi wisudawan-wisudawati hari ini. Tapi komitmen kita kepada tetangga, komitmen kita kepada alam, komitmen kita kepada budaya, komitmen kita kepada negara, kita coba pertanyakan kembali. Karena balik lagi, kalau rumus Pak KDM adalah bersinergi dengan alam. Leuweung, awian, lengko, balongan, banyak hal yang berbicara tentang bagaimana kita bersinergi dengan alam. Termasuk juga keyakinan tentang hubungan manusia dengan alam itu pun secara konseptual itu ada juga pemahaman tentang ekoteologi. Itu menjadi penting. Kenapa? Jangan sampai kita tergerus ke tadi buka tadinya dengan ambiguitas, dengan segala macamnya, terlena dengan kemajuan zaman. Itunya kurang teh asli nama orang Parahyangan, orang Jawa, yang notabene Indonesia ini bukan satu budaya saja. Jawa Barat saja, Bapak dan Ibu, ada 3 budaya besar yang berada di wilayah Jawa Barat. Jakarta Palid itu ada namanya Sunda Melayu. Di tengah-tengah di sini tentu kita berbicara tentang Parahyangan, Sunda Parahyangan. Geser ke Cirebon ada Sunda Kecirebonan. Dan itu semua dilingkupi adalah Jawa Barat. Itu baru Jawa Barat. Belum bergeser ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan sekitarnya. Itu kebanggaan kita. Tapi ulah uih deui, mari kita pahami tentang kasundaan kita. Minimal peribahasa Sunda, pantun Sunda, tadi kita namakan emang tahunya, ulah makan tahunya. Tapi kan kalau situasi darurat pidato terakhir mah suka habis sama yang sebelumnya, begitu. Jadi ya itu yang dapat disampaikan. Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana yang namanya kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tentang perguruan tinggi.
2 tahun yang lalu, peran perguruan tinggi atau hubungan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dipegang oleh Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, ada temuan dari BPK bahwa pemerintah provinsi itu mengerjakan tugas sesuai kewenangan. Ada 32 kewenangan di pemerintah provinsi, dan urusan perguruan tinggi ternyata ada urusan pemerintah pusat. Sehingga tadi bicaranya adalah Kemendikti, dan ini Ibu LL Dikti yang menjadi langsung sebagai urusan pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah provinsi tugasnya? Tetap, karena unsur pemerintah provinsi, gubernur tidak hanya bicara tentang pimpinan di provinsi, tapi juga sebagai wakil pemerintah pusat. Sehingga di periode gubernur terdahulu ada berbagai program, dan Pak Gubernur program sekarang adalah yang namanya program beasiswa Genius. Ada juga program tentang beasiswa santri. Nah, pertanyaannya adalah, hari program beasiswa Genius tenawan. Ini mas sementara bocorannya begitu, bahwa semuanya mahasiswa universitas di Jawa Barat bisa mengajukan untuk mendapatkan beasiswa tersebut, tentu sesuai dengan aturan tahapan yang sudah dipersiapkan. Langkahnya apa? Pertama adalah, yang pertama tentu MOU antara Universitas Nurtanio dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua adalah, setelah itu tentu menginput ke dalam SIPD terkait tentang berapa orang yang akan diusulkan mendapat beasiswa dari Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan selanjutnya, beasiswa naon Pak? Sedangkan begitu ya. Beberapa model yang sedang dikembangkan adalah, tentu sesuai kemampuan anggaran dari pemerintah provinsi. Untuk sekarang dukungannya adalah lebih kepada stimulan Pak. Baru pada stimulan selama teman-teman menjalankan kuliah. Sudah mah atos ya, kecuali pada kuliah deui ya. Tapi informasi ini kami sampaikan kepada sivitas akademik dan semuanya, ini dimungkinkan adalah untuk mengakses keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalaupun angkanya, wah cenangan sakedik angkanya, silahkan dicoba. Makanya insya Allah kami di Biro Kesra, nah sekarang kami di Biro Kesra mendapat tugas untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Jadi langkah tadi pertama kita MOU, kalau sudah alhamdulillah berarti tinggal step kedua terkait pengusulan berapa orang yang akan diusulkan menjadi calon penerima beasiswa. Kurasinya dilakukan oleh universitas, dan kami mengikuti dalam artian ikut membantu mengawasi pemilihan calon penerima beasiswanya. Tentu kapan akan dapatnya? Karena sekarang sudah akhir tahun, proses penganggaran sudah berjalan untuk 2026, kemungkinan bisa masuk di perubahan anggaran 2026 atau di 2027. Karena kalau pemerintahan kan tidak bisa seperti ngegel cengeknya, ngegel langsung lada, tidak bisa gitu ya. Tapi ada H-1, dan di situ kita dibutuhkan yang namanya kesabaran. Itu tentunya. Selain itu juga, kalau berbicara kerjasama Bapak dan Ibu ya, Jawa Barat ini sangat luas, dan di situ permasalahan pun sangat banyak. Bagaimana peran dari universitas? Bagaimana peran dari perguruan tinggi? Kita berbicara tentang Tridharma perguruan tinggi yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Tentu dengan komunikasi tadi, dengan pertemuan kita dengan universitas, kita bisa membagi permasalahan di Jawa Barat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan KKN, dalam pelaksanaan magang para mahasiswa-mahasiswi, sehingga turun ke lapangan tidak hanya bicara teori, tetapi ada aplikasi untuk membantu, bukan aplikasi secara aplikasi ya, mengaplikasikan keilmuannya itu untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat. Kemarin yang kita hadapi, yang juga bekerja dari beberapa universitas, adalah urusan stunting, urusan persampahan. Kita juga dihadapi dengan urusan kemiskinan, urusan pengangguran. Nah, nanti kita formulasikan. Jadi kita berbicara beasiswa, kita berbicara dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi kita pun berbicara tentang kolaborasi bersama-sama antara universitas dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga pemerintah kabupaten kota. Jadi serius gitu ya. Anton Daima, habis.
Makan tahu di bawah AC. I love you Bapak MC. Saya boleh cerita, boleh kan nambah sedikit ya. Jadi terus terang saja, 2 tahun yang lalu saya punya pantun, bukan pantun sebetulnya, pantun sangat singkat yang menyelamatkan saya pada saat terpaksa menjadi supir tembak Pak Gubernur berhadapan dengan Pak Kasau, Pak. Jadi saya datang ke Mabes TNI Angkatan Udara dan masuk ke lift khusus yang langsung ke ruang Pak Kasau. Pas masuk, ternyata di ruang tunggunya pun luar biasa. Masih rada seserian ya, tapi sudah mulai kan suasananya resmi gitu. Yang bikin gempur naon coba? Handphone dikumpulin, nggak boleh bawa HP untuk masuk ke ruang beliau. Kenapa saya gempur? Saya sudah nyiapin pantun di handphone. Saya bingung gitu, tapi ya akhirnya terpaksa kita masuk dan terbayangkan suasana kebatinan, dan forumnya adalah saya ditugaskan Pak PJ Gubernur waktu itu, Pak Bey, mengawal tim TP2GD Provinsi Jawa Barat untuk prosesi pengusulan Pak Suryadi Suryadharma, Pak, menjadi calon pahlawan nasional. Meskipun mungkin tahun ini belum ditetapkan, kita berjuang lagi tahun depan gitu ya. Kita berjuang lagi tahun depan menjadi, beliau adalah calon pahlawan nasional dari Jawa Barat yang kita usulkan dari 2024. 2025 kemarin hanya satu, Pak Muhtar Kusuma Atmaja. Kita berjuang lagi tahun depan. Pantunnya sangat singkat, suasananya sangat serius waktu itu. Punten para jenderal unggul kan ya, hari tadi saya ngitung ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan beliau bintangnya 4, ya bintang 7 coba. Tapi lapor juga Pak Irjen, sekarang juga secara sipil sudah bintang. Kalau waktu itu belum, masih kolonel sipil. Pantunnya adalah daun selasih, daun tembakau. Terima kasih Pak Kasau. Dan itu yang memecahkan suasana yang awalnya begitu formal menjadi jauh lebih akrab. Dan ternyata itu budaya pantun kita sebut budaya Indonesia. Dan itu yang menjadi salah satu pembuka percakapan, pembuka suasana hangat, meskipun tentu hari ini pun adalah acara formal yang resmi. Jadi alhamdulillah, salam hormat, salam baktos ke Pak Kasau, Pak, sekarang Pak Irjen, dan kembali lagi, pantun itu yang menyelamatkan saya. Dan kalau tidak pakai jas, kok kelihatan itu waktu itu teh mau protestan berarti ya, gitu ya, dengan AC yang sangat dingin pun tetap, karena manusiawi ya, cuman supir tembak tiba-tiba diterima langsung oleh Pak Kasau. Ya sudah, itu saja dongengnya ya. Demikian yang dapat disampaikan. Ini bukan orasi budaya, karena kalau orasi budaya pasti Pak Gubernur ya. Kami mencoba mengkomunikasikan saja beberapa hal terkait program Pemprov Jabar, dan juga hal penting mengingatkan bahwa ada budaya kita yang kita baca ulang melalui ChatGPT, melalui rombongan Al YouTubia, Al Instagramia, Al TikTokia ya. Itu karena sekarang kami juga dipaksa untuk, hai guys, kita lagi di wisuda di Pasar Tanio nih. Kenapa harus begitu? Itu laporan kami kepada Pak Gubernur. Karena beliau adalah pemimpin yang unik, pemimpin yang memberikan tugas itu via TikTok. Selamat pagi Bapak Ibu warga Jabar, kan begitu ya. Itu kami tonton, kenapa? Karena ada perintah kepada kami. Dan setelah nonton itu, kesonten ditaruh, yang itu diberesin belum cina masjid misalkan begitu ya. Itu gaya beliau. Sehingga kami di Provinsi Jawa Barat rumusnya adalah adaptasi. Dengan model kepemimpinan beliau yang unik, kita hadapi, ya kita nikmati bahwa ini era dunia birokrasi yang berbeda. Karena beliau adalah pemecah masalah. Jarang di kantor, tapi turun langsung ke lapangan memecahkan masalah dan memvideokan untuk memperlihatkan pada semua orang bahwa permasalahan-permasalahan di lapangan bisa dituntaskan, dan kami secara anak buah beliau pun tentu mengawal semuanya dari sisi regulasi dan juga langkah-langkah selanjutnya. Kalau dikeprokan berarti udah lama ya. Oke.
Dan terakhir tentu sekali lagi selamat kepada 683 wisudawan wisudawati Universitas Nurtanio. Selamat melanjutkan kehidupan, begitu ya. Selamat menghadapi tantangan dengan sudah memiliki kesiapan. Tinggal bagaimana kita mengambil, meraih kesempatan. Jangan lupa di pundak teman-teman semua, kita semua, negara ini NKRI 2045 Indonesia Emas itu adalah menjadi tugas kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan pantun Kojo adalah ke pasar ikan bersama LP Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat illa fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.